Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tia. Saya adalah mahasiswa PPG Dajab dari Universitas Ageng Tirtayasa. Saya berasal dari DKI Jakarta. Nomor UKG saya 2015 019 75361. Nomor NIM saya 22370 72 Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran. Materinya ada di kelas 4, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, dan subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 pada hari ini Senin 18 Oktober 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih, anak-anak tetap menjaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatannya ya, sehingga kita bisa terhindar dari pandemi yang saat ini ya masih ada ya. Bu Guru selalu berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga terhindar dari virus COVID-19 ya. Sebelum mulai, Bu Indra mau Fatan pimpin doa. Ya, Fatan silakan pimpin doa, Nak. Pada teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fatan sudah pimpin doa. Semoga kita mengawali dengan doa, maka semuanya akan menjadi jauh lebih baik lagi ya. Apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah dicerna oleh anak-anak. Oke, sebelum mulai Bu Indra tadi cek absen. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua. Terima kasih karena sudah mengisi absen sesuai saat pagi hari ya. Pagi hari ketika sudah disematkan di GCR, anak-anak langsung mengisi absennya. Oke, dan sebelum pembelajaran, Bu Guru akan juga minta anak-anak untuk kita menyanyikan lagu. Ya, kita menyanyikan lagu agar kita tambah semangat dan semakin mencintai negara kita. Setelah menyanyikan lagu tersebut, kita makin mencintai negara kita ya, makin sayang dengan negara kesatuan kita dan selalu berusaha untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita harus menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bu Ika mau tanya deh. Barangkali ada yang tahu upaya-upaya anak-anak untuk menjaga kelestarian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Ada yang bisa jawab? Menyanyikan lagu tersebut, kita makin mencintai negara kita ya, makin sayang dengan negara kesatuan kita dan selalu berusaha untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita harus menjaga keutuhan persatuan Indonesia. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran, Bu Ika mau tanya deh. Barangkali ada yang tahu upaya-upaya anak-anak untuk menjaga kelestarian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Ada yang bisa jawab? Dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar materinya ada bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, ada muatan IPA dan muatan IPS. Dalam bahasa Indonesia nanti kita akan membaca dongeng, nanti dari dongeng itu siswa mampu menilai cerita dengan detail. Siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulis. Yang ketiga, nanti setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis jenis pekerjaan terkait sosial budaya dengan lebih rinci.
Yang keempat, nanti setelah mengamati gambar, siswa mampu menuliskan dampak-dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa akan mampu menuliskan contoh-contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan lingkungan sumber daya alam dan kelangkaannya sehingga menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih tepat. Ya, oke anak-anak. Setelah pernah Bu Indra menjelaskan tadi, kelihatan ya? Tupai dan ikan gabus. Mandi, Bu. Ibu pada ngobrol nih, Bu. Oke, demikian anak-anak cerita tentang tupai dan ikan gabus. Bisa tarik kesimpulan dari cerita tersebut? Menceritakan tentang apa ya tupai dan ikan gabus? Sahabatan. Bagus sekali. Menceritakan tentang persahabatan. Ada yang bisa menjelaskan persahabatannya siapa itu? Persahabatan tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Tokoh di cerita tersebut adalah tentang tokohnya siapa saja tadi? Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Sekali. Kita sudah bisa menarik kesimpulan dari tokoh-tokoh tersebut menceritakan tentang pesan moral yang disampaikan yaitu persahabatan ya. Oke, kita lanjut untuk Bu Indra mau tanya lagi nih. Kita tadi masih untuk persahabatan yaitu tentang bagaimana cara kita bersikap tidak hanya dengan manusia, tapi kita juga harus bersikap baik dengan hewan dan tumbuhan. Untuk itulah kita akan diskusi kembali nanti nih untuk menceritakan bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga kelestarian.
baik hewan maupun tumbuhan. Bu Indra punya satu tayangan lagi, anak-anak perhatikan ya. Sekarang kita lanjut materi IPA-nya, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat. Tadi sudah ada yang menyebutkan upaya-upaya apa aja sih yang untuk menjaga kelestarian di lingkungan hidup masyarakat, baik terhadap hewan maupun terhadap tumbuhan. Bercocok tanam dengan bijak, ada yang bisa menjelaskan maksudnya bercocok tanam dengan bijak apa ya? Saya Bu. Bijak dapat meningkatkan hasil panen untuk memberantas hama tanaman. Oke. Kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Oke, Ivi yang jawab. Tepuk tangan dong buat Ivi dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ivi. Bu Indra tanya dong, betul nggak sih Ivi tadi seperti itu? Menghindari dari produk-produk kimia yang berbahaya terhadap tanaman dan tanahnya itu sendiri katanya. Betul? Oke. Bagaimana dengan menggunakan produk dalam negeri? Siapa di Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Ya, siapa di sini yang masih suka menggunakan produk-produk luar negeri? Aku lebih cinta produk luar negeri, Bu. Karena produk luar negeri lebih bagus. Ada nggak yang seperti itu di sini anak-anaknya Bu Indra? Gak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Bunda. Ya, jadi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri itu sendiri ya. Kenapa harus mencintai produk-produk dalam negeri? Karena kalau kita mencintai produk-produk dalam negeri, wortel yang kita beli adalah wortel para petani yang ada di mana? Yang ada di sana tuh, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur. Bukan wortel yang kita beli, wortel yang dari mana? Dari Australia. Kita nggak perlu beli wortel dari Australia karena negara kita sendiri bisa menghasilkan wortel dengan baik, ya. Kemudian menjaga flora dan fauna langka. Barangkali anak-anak sudah bisa melihat, membaca banyak sekali orang-orang yang sudah tidak menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Contohnya, banyak sekali hewan-hewan langka di Indonesia yang diburu. Contohnya gajah. Gajah itu adalah salah satu hewan Gajah dan badak, Bu, dan lain-lain. dijaga kelestariannya. Kenapa? Karena sudah langka juga. Namun masyarakat Indonesia yang membunuh gajah itu diambil gadingnya. Gadingnya diambil. Padahal gajah adalah hewan langka yang dibudidayakan di bangsa Indonesia sendiri. Ada pasal sekarang jika ketahuan untuk tidak menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia, mencuri bahkan akan dikenakan. Untuk itulah Bu Indra mengajak anak-anak mengingatkan kembali dari kecil, dari saat ini, dari sekarang untuk selalu menjaga, mencintai flora dan fauna. Banyak sekali hewan-hewan langka di Indonesia yang dijaga kelestariannya. Ada burung-burung tuh yang dari Papua, cendrawasih itu dijaga kelestariannya. Itu nggak boleh, habitatnya nggak boleh hilang. Ada di Indonesia ada sekali yang namanya Pulau Komodo. Itu dijaga kelestariannya Pulau Komodo itu. Nggak boleh sampai hilang. Ya, untuk flora banyak sekali flora yang juga dijaga kelestariannya. Seperti hutan mangrove. Hutan mangrove ini dijaga. Nggak boleh sampai dihabiskan. Karena mau diambil misalnya, mau dimusnahkan. Padahal itu dilarang karena hutan mangrove itu adalah salah satu flora menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan. Berikutnya menjaga kelestarian hutan. Maksudnya apa ini menjaga kelestarian hutan? Karena hutan adalah paru-paru. Paru-paru apa? Paru-paru apa? Paru-paru kota. Ya, taman itu adalah paru-paru kota. Hutan, ya. Nah, kenapa bisa dibilang paru-paru, Bu? Karena di hutan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang diharapkan selalu terjaga kesuburannya agar dapat apa? Menciptakan oksigen yang lebih baik, ya. Melakukan AMDAL ini maksudnya apa?
AMDAL ini adalah cek dan recheck. Setiap ada usaha yang akan dilakukan, harus dicek dulu apakah usaha yang akan dilakukan ini bermanfaat atau tidak. Ya, kalau lebih banyak tidak bermanfaatnya justru merusak, misalnya di daerah Kerawang. Daerah Kerawang itu adalah daerah tempat layak dari pertanian. Nah, ketika daerah pertanian ini akan dibangun sebuah apartemen, pertokoan atau apa gitu ya, sebagainya, nanti harus dicek dulu apakah ini bermanfaat juga. Apa yang akan dilakukan? Apakah nanti ketika ketika berdirinya bangunan-bangunan tersebut bisa merusak kelestarian di daerah tersebut, pertanian, perkebunan daerah tersebut, pertanian dan sawah daerah tersebut. Nah, itu dilakukan dengan AMDAL. Reboisasi. Siapa yang bisa menjelaskan reboisasi? Apa maksud reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan yang gundul. Bagus sekali, penanaman hutan yang gundul ya. Kemudian lanjut, bercocok tanam dengan bijak. Nah, ini bercocok tanam dengan bijak. Tadi sudah dijelaskan ada bagaimana upaya-upaya kita untuk menciptakan kelestarian hutan, kelestarian dari hewan dan tanaman. Kemudian ada jenis-jenis pekerjaan yang disampaikan, ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya Bu Ira tanya, tadi sudah kita sebutkan untuk usaha-usaha, upaya-upaya melakukan kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang untuk bentuk pekerjaan. Kira-kira bentuk-bentuk pekerjaan tersebut yang menghasilkan jasa yang mana aja tadi? Ada dokter, apalagi? Dokter. Bagus. Polisi. Guru. Bagus. Guru. Bagus. Yang tadi dari ada bahasa Indonesia, pembukaannya dengan bahasa Indonesia, kemudian ada IPS, ada semuanya. Kita tanya, materinya sudah bisa dikuasai? Ada yang masih belum bisa dikuasai atau sudah paham semua? Sudah selesai. Selesai, Bu. Bagaimana sebaiknya sikap yang harus susu nek gak lagi dibanting ya. Selesai, Bu. Dari jam 10 tadi. Ada naga, ada ikan, ada babi, ada ayam, ada monyet. Oke, tak bisa, waktunya habis. Kita bahas yuk. Semua. Bersiap semua bisa? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Who can answer number 1? Siapa yang bisa jawab nomor 1? Patan, Bu. Oke, silakan. Nomor 1. Baca soalnya. Tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering
menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, bagaimana sebaiknya sikap yang harus dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sikap pengrajin kayu sebaiknya adalah melakukan tebang pilih, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon menanam kembali. Oke, terima kasih Fatan. Oke, Fatan. Alhamdulillah. Oke, Bu Indra tanya, Fatan sudah menjawab dengan kata kunci adalah tebang pilih. Ada lagi mungkin jawaban lain dari teman yang lain? Oke, siapa yang bisa menjawab kembali? Putri, silakan Putri. Putri, nomor 1. Oke, kata Putri, kayu yang sudah ditebang harus ditanam kembali. Nah, jawaban Putri seperti itu. Bagaimana yang lain? Benar salah? Benar. Jika kayu yang sudah kita tebang, maka kita harus menanam kembali atau yang namanya reboisasi. Gantikan tumbuhan yang sudah lama dengan yang baru agar hutan tetap lebat, agar hutan tetap ada isi pohonannya. Number 2. Next, number 2. Who can answer number 2? Siapa yang bisa jawab nomor 2? Ifti, nomor 2. Yang lain mendengarkan baik-baik. Ifti akan nomor 2. Nanti kita akan simak apakah jawaban Ifti benar atau salah. Kalau jawabannya benar, berarti yang lain boleh menambahkan. Tapi kalau jawabannya salah, ayo kasih perbaikan. Seperti apa perbaikannya? Ya, yang benarnya seperti apa? Oke, silakan Ifti nomor 2. Nomor 2, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Hutan tidak mampu lagi meresap air, sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Oke, hutan tidak mampu menahan air, sehingga terjadi banjir bandang. Oke, nah anak-anak, tadi pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Jawaban Ifti adalah jika hutan, tanaman atau pohon di hutan semakin berkurang, maka hutan tidak akan mampu lagi menampung air hujan. Jika sudah tidak bisa menampung air hujan, maka kemungkinan besar dapat terjadi banjir bandang. Ya, betul atau tidak jawabannya Ifti ini? Betul? Nah, ada yang mau menambahkan? Ya, jawaban Ifti benar ya. Karena kalau pohon sudah tidak ada lagi, maka tidak bisa lagi meresap air hujan yang turun ya. Jadi banjir itu terjadi satu karena curah hujan yang cukup deras. Anak-anak, apa saja sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menjelaskan apa saja sudah kita bisa pelajari hari ini? Mengetahui pengamatan dan pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, baik di lingkungan masyarakat, tingkat kota, atau provinsi, dan mengetahui jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita, contohnya petani, nelayan, peternak, guru, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Ifti. Sudah Lengkap sekali sudah menjelaskan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Barangkali yang lain mau menambahkan? Tadi Ifti cukup banyak sekali. Cukup? Oke. Terus Bu Indra tanya deh. Jelaskan ke Bu Guru, mengapa merawat tanaman? Mengapa kita harus merawat hewan? Yang kita harus menjaga hewan dan langka. Tadi sudah dijelaskan loh oleh Bu Guru. Ya, Ifti silakan.
merawat tumbuhan supaya tumbuhan tumbuh subur, dan menjaga hewan supaya hewan tumbuh dengan baik. Ya, supaya hewan dan tumbuhan itu tetap lestari. Yang tadi sudah dijelaskan ya, ada gajah, biar gajah itu tetap selalu ada. Jangan hanya diambil gadingnya saja, kemudian hewannya dibunuh. Nah, itu sudah merusak habitatnya gajah nantinya ya. Oke, nantinya ya. Oh, Fatan silakan. Fatan. Kesimpulannya, saya dapat mengetahui banyaknya upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kelestarian hutan, bercocok tanam dengan bijak, reboisasi, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna, dan mengetahui jenis-jenis pekerjaan, diantaranya dokter, buruh, nelayan, petani, pilot, polisi, dan masih banyak lagi. Oke, good. Tepuk tangan buat Fatan. Ada yang mau bertanyakan? Ada yang mau bertanyakan? Ada yang mau bertanyakan? Ada yang mau bertanyakan? Kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran orang tua kalian karena sudah mendampingi kalian dalam belajar pada hari ini. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.